Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas sesuatu hal yang menarik, yaitu membahas tentang surga. Jadi orang jihad, orang berperang, tapi pembahasan surga niki kita melihat dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Taubat ayat 111. Mriki pembahasan tentang lafat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi membahas tentang surga. Jadi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mriki yang menceritakan adalah Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid adalah orang yang jadi Syekh Abdul Wahid bin Zaid, beliau niku adalah seorang aulia, santri daripada Imam Abu Hanif, santri daripada Imam Hanafi. Beliau Syekh Abdul Wahid niku bercerita suatu ketika dalam majelis pertemuan rapat tentang membahas perang. Waqat amarta ashabi, memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk membacakan salah satu ayat dari Al-Qur'an. Yang dibacakan niku adalah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya Allah niku telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa, raga, harta mereka diganti dengan surga. Nah, ketika salah satu sahabatnya Abdul Wahid niku berkata seperti itu, ada Tamriki mengatakan faqama ghulamu fi muqadarin 15 sanatan aw nahwi dzalik. Ada seorang anak muda yang kisaran umurnya niku 15 tahun. Ada anak muda yang kisaran umurnya niku 15 tahun, wafat mata abu, yang mana keluarganya atau bapaknya niku meninggal dunia. Wa warasahu malan kasiron, dan juga mewarisi hartanya ayahnya yang begitu banyak. Maten faqala ayya Abdul Wahid, anak muda niku berkata, ketika mendengar lafaz tersebut, ketika mendengar Al-Qur'an tersebut, beliau anak kecil, bocah cilik niku wau ngatek ngomong gini sahabat Abdul Wahid. Ngendikane pripun ya Abdul Wahid? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Napa benar bahwasanya bahwasanya Allah niku akan membeli harta kita semua, jiwa kita semua digantikan dengan surga. Fakultu na'am ya habibi, iya benar ya habibi, ya kekasihku, he bocah cilik, benar memang seperti itu. Faqala li asyhaduka inni qad bi'antu nafsi wa mali bi anna lil jannah. Saksikanlah ya sahabat, saksikanlah ya Abdul Wahid bin Zaid, bahwasanya saya akan menjual semua harta saya, dijadikan modal perang. Saya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua ini akan diganti oleh surga. Wah, akhirnya Syekh Abdul Wahid niku kaget. Matur-matur ngomong gini bocah cilik niku wau. Fakultu lahu, jadi Syekh Abdul Wahid niku berkata kepada anak muda tersebut, anna hadda saif asyadda minal dzalik wa anta sobi. Ketahuilah ya anak kecil, bahwasanya pedang niku bener-bener landep. Lah sampean ki bocah cilik, wa anta sobi, sampean ki cek bocah cilik. Wa inni akhafu alla tasbir wa ta'jiz an dzalika. Jadi sampean ki adalah orang-orang yang belum bisa sabar, dan saya takutkan niku lemah ketika menghadapi cobaan perang. Jadi sahabat Abdul Wahid, beliau niku takut bahwasanya anak kecil niki memang lemah, wedi, roh getih niku wedi. Lah terus anak muda niku berkata malih, faqala ya Abdul Wahid, apa ya Allahu bil jannah. Saya ulangi lagi, saya menjual harta saya menjual diri saya untuk berperang. Manten-manten anak kecil niku pulang membawa semua hartanya, dihibahkan kepada persiapan perang, kepada para prajurit semua untuk persiapan perang. Disisakan cuma baju zirah, udah satu kali pedang.
Setelah niku ketika masuk waktunya, wakul nasobi ya ngeten, falam makana yaumal khurud. Setelah itu ketika zaman menuju peperangan, jadi mulai berangkat dari Palestina menuju negara Rum. Zaman riyen niku negara Rum. Naik kuda, naik unta, semuanya niku dibekali kalih anak muda tersebut. Prajurit-prajurit yang sebegitu banyaknya niku dibekali kalih semua prajurit. Mantun ngoten, di dalam perjalanan anak kecil niku setiap hari ketika siang hari wahwa ma'ana yasumu an-nahri wa yakumul laili wa yakhutmana wa yakhutmut tawabina wa yahrisuna idza namana hatta idza intahaina. Dados anak kecil niku wau ketika siang hari dalam masa perjalanan menuju negara Rom niku wau siang puasa, malamnya niku sholat malam. Ketika siang dalam keadaan puasa berangkat ke negara Rom, malamnya niku selalu menjalankan sholat malam. Kemudian apapun yang nopo namine setiap prajurit ketika tidur mereka niku dijaga sampai ke negeri Rom. Mantun ngoten fabaina man nahnu kadzalika idza bihi qad aqbalu wa huwa yunada wa ashqahu ila ainal al mardiyah. Setelah sampai ke negara Rom, melihat kota-kota di negara Rom, niku anak kecil atau anak muda niku wau berkata, wa huwa yunada wa ashwaqahu ila ainal mardiyah. Saya sudah tidak sabar untuk menemui Ainah al-Mardiyah. Faqala aqlahu faqalat habibi. Mantun ngoten sahabat Abdul Wahid niku tanya, "Ya anak muda, wa ma hadza Ainal Armadiyah?" Apa yang dimaksudkan kamu mengatakan Ainah al-Mardiyah? Faqala inni ghafwatun, ketika saya kemarin tidur, di situ saya melihat ka'annahu atani atin. Saya melihat orang yang datang kepada saya. Mantun ngoten dia berkata li idhab ila ainal mardiyah. Pergilah kamu kepada Ainal Mardiyah. Fahajama bi'ala raudatin. Kemudian dia membawa saya ke suatu tempat yang mana tempat tersebut di tengah-tengahnya ada sungai, yang mana sungai niku airnya jernih banget tanpa napa namanya tidak berubah sedikit sama sekali. Wa idza ila syatun nahrin jawaru alaihinna minal halli wal halali. Di pinggir-pinggiran sungai niku ada perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang memakai perhiasan indah. Dan di sekelilingnya sungai tersebut nopo namine ada kebun-kebun buah yang sangat indah, yang mana indahnya niku tidak bisa diutarakan saking indahnya saking apike. Mantun ngoten waqulna hadza zauju Ainah al-Mardiyah. Kemungkinan jadi anak muda niku bergumam, mungkin di antara salah satu perempuan-perempuan tersebut ada istri saya yang namanya Ainah al-Mardiyah. Akhirnya takok fakultu assalamualaikumna. Dijawab nopo namine tanya kepada perempuan-perempuan tersebut, afaikunna nopo namine afaikunna Ainah al-Mardiyah. Apakah ada salah satu dari kalian niku ada yang namanya Ainah al-Mardiyah? Kemudian perempuan-perempuan niku berkata faqulunna nahnu khadamuha wa ammauha. Kami semua niki hanya pelayannya Ainah al-Mardiyah. Kami semua niki hanya nopo namine pengikutnya Ainah al-Mardiyah. Amadi amamaka. Jangan masuk mawon ke depan. Famadu itu amama faida binahri minal labani. Masuk ke depan sampai beliau anak muda niki wau sampai kepada suatu sungai, yang mana sungainya niku airnya niku air susu. Di samping-samping sungai niku juga sama, banyak sekali perempuan-perempuan cantik yang bahkan cantiknya niku mengalahkan perempuan-perempuan yang ada di belakangnya tadi. Tangklet malih, temriku anak muda niku tangklet malih. Tangklete pripun waalaikumna afayakunna Ainal Mardiyah. Apakah ada di antara salah satu dari kalian niku adalah Ainah al Mardiyah? Niku mau dijawab
Dijawab fakulanna, perempuan-perempuan itu menjawab waalaikumsalam salam ya waliullah, ya waliullah, kami semua ini adalah khotimnya, kami semua ini adalah pelayannya. Fatakot dama amamaka, kamu masuk saja ke depan, maju saja niku temeriku sampai ada sungai, dan sungainya niku adalah sungai madu yang bersih murni. Wajawari alaihina minan nuri wal jamali, yang mana perempuan-perempuan yang ada di sampingnya sungai-sungai arak niku wau wajah niku mencorong tur ayune niku mengalahkan cantiknya perempuan-perempuan yang ada di belakang. Akhirnya tangkut malih, temeriku tangkut malih. Assalamualaikum afana almardiyah. Fakultu ya waliullah, kami semua ini adalah khotimmu, kami semua adalah pelayanmu. Kalau Anda ingin menemui Ainah Almardiyah, maka silakan masuk ke depan. Laku malih tengah Arab sampai suatu ketika temeriku fawasolat ila khoimati min daratil baidha. Ada suatu istana yang mana istana niku dindingnya terbuat dari mutiara putih. Semua dindingnya niku terbalut mutiara putih. Dan juga wala baba khaymatin jariyatin 'alaiha minal hali wal halali. Di depan pintunya niku ada salah satu perempuan yang cantiknya niku mengalahkan cantiknya perempuan-perempuan yang ada di belakang tadi. Ditanya lagi, apakah Anda Ainah Almardiyah? Bukan, silahkan masuk. Anda sudah dinanti Ainah Almardiyah di dalam. Dakhalat fa idza hiya qa'adat 'ala sariri minadz-dzahabi mukallalan bidari wa yaquti. Di dalam ruangan istana, temeriku ada seorang perempuan yang duduk di atas kasur yang mana kasurnya tersebut amben ini terbuat dari emas. Saking cantiknya perempuan kuat, napa namine? Anak muda niku Rahman. Dan iki qaddana laka alqatumu alaina fadhahabtu li a'tan koha faqalat mahalan fa innahu lam yu'adzin laka anta anaqoni. Ketika dia seorang napa namine si Ainah Almardiyah niku mengatakan ya waliur rahman, sekarang kamu datang ke rumahmu. Akhirnya ndak kuat anak muda niku melayu pengen merangkul Ainah Almardiyah, mahalan pelan-pelan. Kamu sekarang fa innahu lam yu'adzin laka an ta'anukani. Sekarang kamu niku tidak diizinkan untuk memeluk saya. Sebab napa li anna fika ruhal haya. Sebab jenengan niku masih hidup. Sebab napa namine roh jenengan niku masih berada dalam jasad. Wa anta taftiru al-lailata indana. Besok jenengan akan berbuka puasa bersama kami di sini. Qala fantabahat ya Abdul Wahid. Kemudian saya niku ngilir ya Abdul Wahid. Saya bangun tidur. Wala sobri. Saya tidak sabar. Kula niku wis ndak sabar. Pengen ndang kumpul karo bojoku teng surga. Akhirnya setelah niku ketika sahabat anak muda niku belum meneruskan ungkapannya, belum meneruskan napa namine ucapannya, ada musuh datang. Akhirnya mereka bangun, maju semua ke medan perang. Sahabat Abdul Wahid niku melihat bahwasanya anak muda tersebut fa'adatu tis'atan minal adu wa qatalahum wa kana huwa al-asyara famarartu bih. Dia anak muda tersebut niku membunuh yang pertama kali 9 orang. Jadi yang pertama kali membunuh musuh-musuh niku adalah anak muda tersebut. Sampai yang ke-10 niku dia terbunuh. Dedres getih kabeh tapi dengan keadaan senang. Beliau niku berteriak, ya Ainah Almardiyah, saya sekarang datang ke rumah. Di tentang masalah cerita niku niku mengingatkan kepada kita bahwasanya awake dhewe teng donya niku bukan tujuan untuk leha-leha, bukan tujuan untuk megur golek duit tok, bukan tujuan untuk megur nyugihne bondone awake dhewe tok.
Tapi tujuane awake dhewe teng donya niku memang berjuang ya ngopeni agama, ya ngopeni napa namine anak bojo, ya berjuang tenanan golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwasanya napa mawon sing setiap lakoni teng donya niki ketika hal itu sesuatu hal yang bagus untuk merjuangne agama niku benjing jenengan niku sampun disiapne omah sing apik teng surga. Lah niku jadi mboten usah kuwatir. Apapun yang sampean lakukan niku mboten usah kuwatir. Sampean ngurip-ngurip agama teng majelis taklim ngeten iki. Ngurip-ngurip agama, berjuang ngurip-ngurip mushola dan yang lain sebagainya niku jenengan niku sampun disiapne kalih Allah banyak sekali bidadari-bidadari teng surga sing ngenteni sampean mulai zaman sampean iki sik rong diciptakne sampai saiki mereka niku menunggu kita. Menunggu teng surga, kangen nangis kapan aku iso ketemu, kapan aku kok iso ketemu bojoku, kapan iso ketemu sampean niku bidadari-bidadarine awake dhewe. Lah awake dhewe teng donya kok iso sampe nyepelekne agama, nyepelekne salat, gak mikir itungane ibadah, nyambut gawe niku mek gur nuruti nafsu tok. Mereka-mereka niku semua itu nangis. Sebab nopo lebih lama ketemu sampeyan. Mugi-mugi awake dhewe termasuk didadekne ahli surga kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah.